Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan, segenap seluruh ini yang ketiga kali deh. Baik, yang kami muliakan kepada seluruh jamaah pengajian ibu-ibu as-su'ada Pasar Baru, mobil khusus kepada seluruh pengurus-pengurusnya, dan mobil khusus kepada Ketua Majelis Ta'lim Ibu Sri Hana, orang tua kami, nenek-nenek kami, banyaklah. Karena ulun masih halus, sudah ada pengajian tanggal 10 ini. Mudah-mudahan pian berataan panjang umur semuanya, insyaallah sehat walafiat, dan insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat, masuk surga bersama Rasulullah Nabi Muhammad, dan insyaallah kita bertetangga dengan beliau di surganya Allah yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan dan keafiatan. Walaupun ada orang mempunyai uang yang banyak, tapi kalau sudah tidak sehat, itu rasanya sangatlah merasa miskin orang yang tidak mendapatkan kesehatan itu. Berapa banyak orang yang kaya, kata para penceramah, duitnya banyak berlipat-lipat, rumahnya besar dan bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik memikat, sampai berisi 4. Kisah aja pangan. Ternyata penyakitan, asam urat, gagal ginjal, jantung, dan sebagainya. Semua yang begitu banyak tadi tidaklah terasa nikmat karena kesehatan telah berkurang. Oleh karenanya tidak salah kalau ada ulama yang mengatakan salah satu nikmat yang besar yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga nikmat kesehatan. Tapi disayangkan berapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatan ini. Dia tidak mensyukuri nikmat sehat dan afiat tadi. Dan ketika sudah sakit baru dia merasa begitu pentingnya nikmat sehat dan kesehatan itu. Tapi yang namanya orang hidup, rasa-rasanya nggak pernah sakit. Kita ini sering sakit, apalagi mohon maaf kalau pian-pian yang sudah, mohon maaf Bu ya, sudah menepos itu ndak lepas tuh
Dalam tas itu minyak angin, minyak kayu putih. Bujur lah. Makanya kalau ulun membawa jamaah umroh itu umpama ya, atau jamaah kemana begitu, kalau yang dibawa nenek-nenek di mobil itu sudah bawa minyak angin lah, mau minyak gosok lah, itu biasa kan ya. Namanya kita juga manusia. Kalau tidak pernah sakit, khawatir lagi, jangan-jangan jadi Firaun, karena Firaun nggak pernah sakit. Dulu ada kisah bulah, ini kisah. Ada seorang suami mempunyai istri yang cantik, yang rajin ibadah, pokoknya sempurnalah istrinya ini. Cuman sang suami ini heran, kenapa istri saya ini nggak pernah sakit gitu loh. Jangan-jangan ini istidrat. Tahu lah istidrat ibu-ibu? Istidrat itu ibarat kata ada kambing kurus, dikasih makan banyak-banyak, kemudian sampai gemuk. Setelah gemuk diapain tuh kambing? Dipotong. Nah, ada orang yang berbuat maksiat, nggak mau ibadah tapi duitnya banyak, terkenal. Itu yang namanya istidraj. Nanti kalau dia masuk neraka, alang-alang tanggung Allah masukkan dia paling bawah, di bawah neraka. Jadi suami ini, ibu-ibu heran, kenapa istri saya ini nggak pernah sakit? Jangan-jangan istidrat ini. Saya takut istri saya ini kayak Fir'aun. Jadi suatu ketika suami ini bilang sama istrinya, wahai istriku, kamu kok nggak pernah sakit? Saya heran, jangan-jangan nanti ini istidraj. Kan suami ini aneh. Orang kalau istrinya sehat, alhamdulillah, ini kepingin istrinya sakit. Karena engkau tidak pernah sakit, coba engkau pulang dulu ke rumah orang tuamu. Engkau bertafakur, apa sebabnya engkau nggak pernah sakit? Jangan-jangan tadi ini istidraj. Istrinya menangis, orang sehat disuruh sakit. Kan suaminya aneh ini. Kau pulang saja ke rumah orang tuamu dulu. Engkau tidak cintakah denganku? Enggak, aku cinta. Cuman engkau berpikir kira-kira ada dosakah atau apa, kok nggak pernah sakit gitu loh. Karena kan kalau orang sakit itu menghapus dosa. Jangan dipikir kalau orang sakit itu nggak dapat pahala, berpahala ibu-ibu. Sambil berkaca-kaca, meneteslah air mata sang istri ini. Dia pun mengemas pakaiannya, mau pulang ke rumah orang tuanya. Karena mungkin matanya lebah, menangis kan, karena istrinya cinta juga dengan suaminya, suaminya pun juga cinta dengan istrinya. Nggak ada masalah, cuman masalahnya kenapa nggak pernah sakit, itu aja loh. Ketika istrinya keluar dari rumah, ya mungkin karena matanya sudah lebah, menangis gitu, nggak lihat apa namanya itu teras, sekalinya tersalah injak. Jat orang Banjar apa tepelekok apa namanya, tak jatuh, kakinya patah. Aduh, kata lakinya, kenapa? Aku jatuh, terus kakiku patah. Kata suaminya, alhamdulillah, ternyata engkau juga bisa sakit katanya. Ayo nggak usah pulang, kembali lagi katanya, biar aku yang rawat. Ini suami aneh ini. Tapi itulah makom para aulia. Terkadang mereka tuh kalau nggak pernah sakit agak heran. Kalau mereka nggak pernah dicoba, mereka bingung. Kenapa? Karena bukti salah satu cintanya Allah kepada hambanya, Allah akan memberikan cobaan.
Dan cobaan itu salah satunya adalah rasa sakit. Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, dan inilah yang kita akan bicarakan di majelis ini tentang penyakit yang sering datang kepada kita. Sekali lagi, kalau kita sakit itu bukti sayang Allah kepada kita, dan orang sakit itu akan menghapuskan dosa orang tersebut. Makanya wajar saja kalau orang sudah tua itu sakit-sakitan. Kenapa? Untuk menghapuskan dosa-dosa yang bahari. Nah, dikatakan bahwa seseorang itu sakit disebabkan dari beberapa sebab. Yang pertama, orang sakit itu disebabkan karena cuaca dan badan yang kurang fit. Kita bisa sakit-sakitan gara-gara cuaca seperti itu. Nih, jamaah dari seluruh dunia termasuk di Balikpapan pada berangkat ke Saudi Arabia untuk menunaikan haji dan juga berziarah ke Madinah, ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuaca di sana beda dengan cuaca kita yang ada khususnya di Balikpapan. Sekarang musim panas, sangat panas sekali. Keluar panas, jalan-jalan penuh debu. Kalau tidak tahan, dan memang biasanya banyak yang tidak tahan, itu sakit-sakitan. Kalau sudah sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu jamaah saling sahut-sahutan batuknya. Sampai-sampai imamnya juga kata imamnya. Kenapa? Karena virusnya bermacam-macam. Nah, untungnya kalau orang sekarang mau berangkat umrah atau berangkat haji tidak ada lagi suntik meningitis. Yang ada cuma vaksin 1, 2 dan booster, selesai. Sehingga kalau orang yang berangkat haji atau berangkat umrah, terutama haji, itu bagi jamaah Indonesia ada 2 obat yang paling laku. Apa itu? Yang pertama OBH dan yang kedua Peslin. Kenapa Peslin? Untuk kulit yang pecah-pecah, bibir pecah-pecah. Tapi terus terang Bapak Ibu ya, saya pernah tinggal di Yaman kurang lebih 5 tahunan, begitu juga di Mekah beberapa bulan, mungkin ada setengah tahun lebih mungkin. Kalau saya disuruh pilih musim dingin kah musim panas, saya terus terang lebih memilih musim panas daripada musim dingin. Kenapa? Kalau musim panas kita merasa panas cuma di luar saja, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam masjid atau kita masuk dalam hotel, semuanya pakai AC. Tapi kalau musim dingin, keluar dingin, di dalam dingin, di mana-mana dingin. Kita baru nyampe nih di kota Madinah atau baru nyampe di Jeddah, baru beberapa jam bibir kita sudah pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Kalau nggak pakai Peslin, itu bisa gatal, bahkan sampai bisa mengeluarkan darah, hidung berdarah. Kenapa? Karena ini yang pertama, faktor cuaca dan badan kita yang kurang fit. Sehingga kalau ada jamaah nih mau berangkat sama saya umroh, saya bilang mau bulan apa? Katanya bulan November. Kata saya kalau bisa jangan bulan November atau Desember. Kenapa Pak? Dingin. Kalau mau berangkat tuh enak tuh ya bulan September, Oktober, Agustus, September, Oktober lah. Itu pun sudah masuk ke musim dingin, namun di awal-awal. Tapi kalau berangkat di bulan November atau Desember, ya kalau kuat nggak apa-apa. Dinginnya itu luar biasa. Ala kulli hal seperti itu. Ini yang pertama,
Kita bisa sakit karena faktor cuaca dan juga badan yang kurang fit, kuman di mana-mana, akhirnya kita bisa terkena virus dan akhirnya sakit. Yang kedua, seseorang itu bisa sakit karena kecelakaan. Seperti yang kisah suami istri tadi, istrinya terpelekok, kakinya patah. Sakitlah dia. Atau keseleo. Kalau kita keseleo, lambat diurut, akhirnya kemana merembet? Badan meriang, gak bisa makan ini itu karena keseleo tadi. Dan yang sering keseleo adalah anak-anak. Anak umur 2 tahun, 3 tahun yang lagi lincah-lincahnya itu. Meriang, sakit, dibawa ke tukang urut. Kata tukang urut, Nina, keselahu, keseleo. Ini faktor kedua, orang sakit karena kecelakaan. Jatuhlah atau apalah, itu bisa menyebabkan sakit. Yang ketiga, orang sakit itu dikarenakan faktor makanan dan minuman, dan ini yang paling banyak zaman sekarang. Betul nggak Bu? Paling banyak faktor makanan minuman. Orang bahari umur 40 tahun atau 50 tahun masih kuat bekerja. Bahkan ada yang umur 60 tahun mati bini, kemudian dia berbini lagi, bisa punya anak lagi sampai 5 sampai 6. Kenapa? Karena faktor makanannya itu bagus. Menanam padi sendiri, tidak pakai pestisida, menanam sayur sendiri, menambak iwak sendiri di sawah, semuanya serba organik, serba tanpa ada obat-obatan. Lah sekarang kita, mohon maaf, umur 30 tahun kita sudah banyak yang sakit-sakitan. Kenapa? Karena faktor makanan dan minuman. Lihat anak-anak yang sekolah di SD, SMP dan semuanya itu, makanan nugget lah, sosis lah, inilah, itulah. Kita bahari ada nggak nugget itu? Nggak ada. Sosis nggak ada, yang ada singkong. Makanya lagu bahari adanya anak singkong. Sekarang apa? Anak sosis. Iya, masih kecil mungkin masih kuat, dia punya ginjal, pankreas dan lain sebagainya masih bagus. Tapi berapa banyak di umur 30 tahun sudah mulai sakit-sakitan. Dilihat makanannya ini, dilihat minumannya ini, itu yang menyebabkan banyak orang sakit sekarang ini. Lihatin saja. Sehingga banyak orang zaman sekarang mereka itu kembali ke organik, makanan serba organik, serba zaman dulu. Ada ya satu pengajian ibu-ibu di tempat, saya tidak sebutkan di tempatnya. Itu pengajian saya itu nenek-nenek tua sekali, sangat tua. Sangat tua. Artinya kalau yang lain nenek, yang ini lebih nenek lagi. Saking tuanya betul-betul nenek-nenek. Tapi kalau beliau minta minum jarnya. Minum karena iya, minum apa? Banyu bemati. Taulah pian orang Jawa, orang Bugis nih, baju bemati. Baju bemati itu artinya air yang direbus. Lah kita terus terang banyak gak direbus nih. Sekarang kita minum di rumah-rumah kita, pernah gak direbus lagi? Nggak ada, paling-paling minum teh atau kopi baru direbus. Yang ada kita pakai air galon, ini itu semuanya. Orang bahari minum dimasak sampai mendidih, betul-betul mendidih. Lah panjang umurnya. Tapi orang kita sekarang ini coba lihat anak-anak jus, apalagi itu, Coca-Cola, Sprite, Spen Up. Kalau saya bilang masih kecil 7 up kata saya. Coca-Cola. Coba kalau ibu-ibu ini amalkan aja 1 minggu tiap hari minum Coca-Cola 2 kaleng, apa yang terjadi?
Kita ini yang di atas umur 40 tahun, saya pun pribadi mungkin kalau minum Coca-Cola atau seperti itu setahun sekali aja. Kapan itu? Waktu kiriman hari raya Idul Fitri dikirimi orang mau diminum, ya diminum air paksa. Habis itu enggak lagi sampai tahun depan baru minum. Intinya banyak kita sakit itu karena faktor makanan dan minuman. Ya asam urat lah, inilah itulah. Ada saya tahun berapa berangkat itu sama Haji Maskah, sama kakak masih ingat ya. Berangkat begitu sampai di Mekah makanannya wah enak banget. Enak ngelihat patin apa makan patin kada beingat. Setelah makan patin, ya pokoknya makan patin terus. Jalan kaki kok sakit-sakitan ini. Tanya teman saya, sakit kaki saya ini, jempolnya sakit. Emangnya makan apa pak? Ya makan patin. Wah bahaya itu katanya. Saya terus terang suka makan patin. Tadi siang saya makan patin bakar lagi. Nah akhirnya disuruh minum air putih yang banyak. Selesai minum air putih banyak selesai. Cuman waktu itu musim dingin. Ketika minum air banyak bekamihan pulang. Ala kulli hal yang ketiga, seseorang itu sakit adalah karena faktor makanan serta minuman. Kemudian yang keempat, seseorang itu bisa sakit karena faktor keturunan. Ini bisa sakit ini. Sehingga di dalam Islam, walaupun kata ulama kita sepupu sekali itu boleh menikah, sepupu sekali ya. Walaupun boleh, cuman ulama menyarankan kalau bisa tidak ada pernikahan antara sepupu sekali. Kenapa? Karena kalau menikah dengan sepupu sekali itu bisa menyebabkan anaknya nanti kalau dia lahir dari hasil pernikahan punya anak, anaknya itu nahib, kurus. Kalau kurus sehat nggak apa-apa, ini kurus penyakitan. Itu bisa penyebab seperti itu. Bahkan ada dokter pernah bilang sama saya, katanya dia kalau bisa orang menikah itu jangan sama keluarga dekat. Nah kenapa? Karena darahnya terlalu dekat. Ini kalau keluarganya ini punya garis keturunan penyakit, umpama penyakit gula umpama, sepupu dengan sepupu menikah, antara sepupu sekali dengan sepupu sekalinya ini menikah, ini sangat dekat. Ketika dari hasil pernikahan ini punya anak, anaknya ini bisa berkali-kali lebih cepat untuk mendapatkan penyakit gula. Kenapa? Karena darahnya bapak ibunya terlalu dekat. Makanya kalau kita periksa ke dokter atau ibu yang pernah check up, saya hampir tiap tahun check up di rumah sakit Pertamina, digratiskan sama dokter di sana. Itu selalu ditanya, bapak punya riwayat penyakit, yakni bapak-bapaknya punya riwayat? Kata saya ya ada. Apa itu? Stroke. Oh iya katanya. Itu pasti ditanya. Coba kita kalau kita check up itu pasti ditanya, punya riwayat keluarga yang sakit-sakitan tidak? Pasti selalu ditanya itu. Baiklah ya. Ada pernah saya lihat di Balikpapan ini, seseorang itu dia punya rambut putih, alis putih, kulit putih, semuanya serba putih. Orang Banjar menyebutnya apa ya? Rastungan. Iyalah. Orang zaman sekarang menyebutnya namanya albino. Albino kata apa? Saya tanya kenapa sih orang itu semuanya serba putih? Lalu ada yang bilang, anu guruai katanya, itu bapak mamanya menikah sepupu sekali. Sepupu sekali. Oh, pantasan kata saya. Nah, oleh karena itu para ulama kita mengatakan walaupun boleh menikah dengan sepupu sekali, tapi kalau bisa hindari itu.
Dan kalaupun juga ingin menikahkan dengan keluarga dekat, maka sekurang-kurangnya kata ulama adalah keponakan sepupu sekali. Contohnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya ayah namanya Abu Talib. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib ini saudara, dengan bapak yang satu namanya Abdul Muthalib. yakni Rasulullah dengan Sayyidina Ali sepupu sekali. Kalau orang kita, Sayyidina Ali ini memanggil Rasulullah apa panggilannya? Kakak, betul kan ya? Kakak. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak perempuan yang paling bungsu, yang paling disayangi sama Rasul, namanya Siti Fatimatuz Zahra. Kemudian Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Kalau bahasa kitanya jangan orang Banjar Becuur, Siti Fatimah memanggil Sayyidina Ali itu apa namanya? Paman, betul kada? Paman. Tetapi dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya kata ulama, kalau memang juga ingin menikahkan dengan keluarga, maka sekurang-kurangnya lah dengan keponakan sepupu sekali. Apalagi sepupu 2 kali aman sudah. Nah, jadi yang saya cerita tadi itu seorang yang rambutnya putih, serba putih, karena bapak mamanya terlalu dekat menikahnya dengan sepupu sekali. Wallahu alam. Kalau kita ke Tritip, itu kalau nggak salah ada buaya putih. Kalau ibu-ibu ke Penangkaran Buaya, ada buaya putih. Pernah lihat nggak buaya putih? Kalau nggak pernah lihat, coba buka di YouTube itu buaya putih. Sebenarnya Bapak Ibu, buaya putih ini bukan buaya yang serem, buaya yang ada hantunya. Enggak, dia buaya biasa. Tapi kenapa dia bisa putih? Karena dia dihasilkan dari indukan yang darahnya dekat. Mama bapaknya itu dekat darahnya. Dan buaya ini adalah binatang yang setia. Dia hanya kawin, dia hanya berpasangan dengan satu pasangan sampai mati dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya kalau orang Betawi menikah itu selalu dibawakan roti buaya. Saya dulu bingung, kenapa sih serem banget roti buaya dibawa itu. Rotinya biasa, cuman bentuknya biaya. Oh, itu sebagai isyarat, artinya pernikahan ini mudah-mudahan seperti kawinnya, seperti pasangan buaya yang mereka itu tidak pernah terpisahkan, tidak pernah berpoligami. Itu buaya selama buaya itu hidupnya di air. Tapi kalau dia hidup di darat, maka jadilah dia buaya darat. Yang parah buaya betina darat. Sekarang lagi tren loh Bu, buaya betina darat itu. Saya berapa kali dapat di media sosial, di Indonesia terjadi seorang perempuan mempunyai 2 suami. Kacau tuh manusia. Kacau. Ada di Balikpapan pernah seperti itu. Jadi suaminya 2. Wah, ini gimana ini? Jadi itu parah banget kalau buaya betina darat tadi. Ada 2 binatang yang disimbolkan dengan binatang yang setia. Yang pertama buaya, yang kedua merpati. Makanya kalau orang yang bukan seagama dengan kita, kalau mereka menikah, kalau mereka kawin, mereka membawa burung merpati. Karena merpati ini juga setia. Coba kalau lomba burung merpati itu, yang dikejar dari jauh tuh berkilo-kilo, dia terbang ngelihat tuh pasangannya, yang didatanginya pasangannya dia. Lain kalau suaminya ibu-ibu, ada janda cantik, yang didatangi janda cantik, bisa mencong dia. Ini cerita saya nih ya, guyon saja, minta maaf. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang begitu, insya Allah.
Nah, jadi buaya itu ada yang putih, kenapa? Karena dia punya indukan kawinnya dengan darah yang dekat. Kalau binatang seperti itu, apalagi manusia. Nah, oleh karenanya penyakit itu bisa ditimbulkan dari sebab yang keempat adalah faktor keturunan. Kemudian yang kelima, seseorang itu bisa sakit dikarenakan faktor pikiran. Pikiran ini Bu, kalau dia rusak, karena dari hati yang rusak. Kalau hati rusak, dia naik ke pikiran. Kalau pikiran rusak, hati rusak, akan nyerempet ke seluruh badannya. Lihatin saja seperti itu tuh. Dan kata ulama dan kata para pakar, dari bermacam-macam penyakit penyebab yang kita sebutkan tadi, paling berbahaya ini adalah orang yang sakit karena pikiran. Pikiran yang tidak bersih, negative thinking kata orang zaman sekarang, itu bisa nyerempet kepada pusing, nggak mau makan, liver, darah tinggi naik, pusing, pingsan. Yang lebih parah bisa sampai stres. Yang paling parah bisa sampai gila. Tahun depan banyak yang gila itu. Paham nggak? Tahun depan kalau pilkada menyumbang 2 miliar, mengeluarkan 2 miliar, kayaknya gagal, gila dia, stres, mana berhutang lagi. Yang paling parah lagi adalah bisa bunuh diri. Nih, gara-gara pikiran. Di Korea, saya pernah dengar, di Korea itu banyak orang bunuh diri karena nggak sanggup dibully. Nggak sanggup dibully. Ketika ada indikasi kesalahan, dibully sama netizen, sama masyarakat, nggak kuat, bunuh diri. Orang India juga begitu, bunuh diri. Orang Indonesia aneh, bikin sensasi. Semakin dihina, semakin dihujat, semakin senang dia. Kenapa? Netizennya semakin banyak yang nonton. Makanya lihat banyak orang-orang aneh di Indonesia ini. Iyalah, itu karena pikiran bahaya. Paham ya? Enggak. Terkajut. Apa nenek-nenek ribut berataan menunjuk. Baik. Nah, pikiran yang kotor tadi Bapak Ibu disebabkan karena hati yang kotor. Coba nih ya, perhatikan nih ya. Orang yang jatuh cinta dengan orang yang bersedih itu sama ditimbulkan dari hati. Orang sakit hati, dihina orang, diapain orang, ini kesel, sakit hati enggak? Akhirnya naik ke kepala, dipikirin tuh. Akhirnya enggak makan, enggak minum, betul enggak? Begitu juga orang jatuh cinta. Ketika dia jatuh cinta, Masya Allah, naik ke otak dia. Akhirnya terbayang-bayang kekasihnya dia. Ingat gak masa-masa bahari ibu-ibu? Gak makan, gak minum, gak tidur. Sama orang yang sakit hati begitu. Cuman bedanya yang tadi pertama sakit hati, yang ini hatinya gembira. Tapi yang anehnya, yang sakit hati tadi bisa sakit macam-macam. Yang gembira hatinya karena jatuh cinta, dia nggak makan sehat, nggak minum sehat. Kurus badannya bukan karena sakit, tapi karena memikirkan si jantung hati. Tapi nggak sakit loh ya, betul nggak? Aneh kan? Kenapa kok nggak sakit? Karena hatinya bersih, hatinya gembira. Tapi kalau hati sakit, naik ke kepala, aduh sakit kepalaku.
tekanan tuh naik. Jadi ibu-ibu, bagaimana kita ini supaya gembira hatinya? Makanya apa ya, ada ibu-ibu katanya, aku mengembirakan hatiku. Kenapa? Laki kadada jua, anak kadada sudah jua ganalan, cucu dibawa abah mamanya, aku bergembira aja. Ada kakawalan mah ajak berjalan, berjalanan kah? Ayo jalan nek, selewesi kan nek. Ayo ajar nenek. Kenapa? Membikin hati gembira, senang. Kalau senang nggak ada sakit. Ada orang bikin video di media sosial, istrinya sakit, suaminya datang. Sakit apa? Panas katanya. Panas. Dikasihkan uang segopok 100.000, yang 10 juta taruh di sini. Sehat langsung. Kemana? Sehat sudahnya. Mau mana? Mau ke mall katanya. Jadi obatnya itu adalah uang segepok di dahi. Sehat. Betul kah Bu? Kenapa? Karena hatinya gembira. Jadi jangan sampai kita ini bikin kita punya hati jadi sakit. Gembirakan. Kalau ada orang yang ngomongin, cuek saja. Orang ngapain kita dengarkan orang itu? Kita nggak ikut makan minum sama dia, dia nggak ngasih apa-apa sama kita, ngapain kita pikirin? Kalau bisa panasin sekalian, bagak sekalian kita, ya enggak? Dan kita jangan seperti itu. Tetangga beli AC enak, dia malam tidur pakai AC sejuk lah, kita maka malam nggak bisa tidur. Kepanasan? Bukan kepanasan, hati yang panas. Kok bisa ya tetangga itu beli AC? Kok bisa ya tetangga beli mobil? Kok bisa ya? Wah, kita yang sakit. Nah, jadi yang kelima ini faktor pikiran. Dijaga pikiran tadi, dan pikiran itu berasal dari hati. Maka bersihkanlah hati, insya Allah pikiran akan bersih. Kalau pikiran jadi bersih, badan jadi sehat. Pasti dan pasti dan pasti. Logikanya seperti itu. Orang yang jatuh cinta sama orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, akhirnya sakit. Orang yang jatuh cinta nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, tapi dia sehat. Karena hatinya gembira. Betul tidak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, seseorang itu bisa sakit disebabkan non medis. Jadi orang non medis. Diperiksa sama dokter, ibu nggak ada penyakitnya loh. Tapi Pak, kenapa ya kepala saya ini kayak dicucuk-cucuk, badan saya ini kayak dicucuk-cucuk dan sama jarum. Apa yo? Diperiksa sama dokter, darahnya, kencingnya, kotorannya aman semua. Ternyata ada penyakit non medis. Non medisnya ada dua, ibu-ibu. Ada yang disebabkan ilmu hitam alias kiriman jin. Jin itu bisa menyakiti orang. Ya. Nah, ini kalau ada kiriman jin berarti itu ada orang yang dengki, orang yang iri. Ini penyembuhannya dengan ruqyah. Ketika di ruqyah tuh, baru kuciak-kuciak, teriak-teriak. Siapa yang teriak? Jinnya. Jinnya teriak. Maka obatnya mesti di ruqyah. Yang kedua, non medis ini sebab penyakitnya adalah karena kualat. Ada orang kualat sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya. Ada orang kualat sama suaminya. Ada orang kualat sama ulama. Ada orang kualat sama orang saleh. Banyak itu. Ibu-ibu mungkin sering nonton Ustadz Danu ya, tapi sekarang nggak ada lagi ya. Masih ada apa enggak? Kalau ada yang melapor, Ustadz Danu saya sakit kepala. Ibu punya suami ya? Punya. Ibu sering marah ya sama suami? Iya Pak Ustadz. Itu penyebabnya. Panggil suaminya. Ini suaminya ibu? Iya. Pak, suaminya istrinya bapak ini sering marah-marah ya? Iya sih Pak Ustadz. Nah, ibu mau sembuh? Mau Pak. Minta maaf sama suami.
minta maaf sama suaminya, didoakan waktu itu bersama-sama. Setelah selesai doa, gimana Bu kepalanya? Hilang Pak Ustaz. Kepalanya hilang. Hatinya sudah nggak lagi pikiran aneh-aneh. Itu bisa karena ya tadi non medis disebabkan karena kualat. Di hati saja. Kalau ibu-ibu buka di YouTube tuh penyakit badan yang berkaitan dengan penyakit hati keluar tuh, atau penyakit yang berkaitan penyakit dari Ustadz Danu terangkan tuh macam-macam tuh. Kalau sakit kepala ini sebab ini karena ini, penyakit jantung karena ini, penyakit ginjal karena ini, bla 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 bla. Kalau kita periksa satu-satu benar tuh. Satu-satunya jalan bertobat, minta maaf sama Allah, selesai. Kenapa Allah kasih sakit tadi? Allah tegur kita agar kita mau bertobat. Dan juga tadi kita kembali ke awal, orang yang sakit itu adalah salah satu hikmahnya untuk menghapuskan dosa kita. Beruntunglah kita yang sakit-sakit ini, karena kita punya dosa sedikit demi sedikit dikikis oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai kita sakit tadi karena sebab kualat. Kalau ada punya orang tua, mungkin karena sakit gara-gara orang tua tadi, minta maaflah sama orang tua. Sudah meninggal Pak, ya sudah ziarahin kuburnya. Yang bisi laki minta maaf lawan laki. Kalau sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Mungkin seperti itu, dan itu bukan satu dua dan sering terjadi di mana-mana. Baik para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Jadi 6 tadi penyebab seseorang bisa sakit, dan kita rasakan itu semuanya. 1, karena apa tadi? Halo ibu-ibu, pasti lupa ini. Faktor? Halo, pasti lupa ini. Yang pertama tadi apa penyebabnya? Tekanan. Bukan makanan, cuaca dan fisik yang kurang fit. Yang kedua karena apa? Kecelakaan dulu, jatuh, kepelekok dan sebagainya, panas dingin. Yang ketiga karena makanan, minuman, ini paling banyak. Yang keempat karena keturunan. Jadi hati-hati yang kita punya keturunan darah tinggi, asam urat, nah itu kita harus jaga-jaga itu. Coba lihat iklan di itu, ada iklan gula. Ya, bapaknya kena penyakit gula, anaknya nggak mau lagi kena penyakit gula, akhirnya minum Tropika Naslim. Naslim kan Naslim tuh. Nah, itu yang keempat. Yang kelima karena faktor pikiran. Ini yang paling bahaya pikiran ini. Kenapa? Karena berasal dari hati yang kotor. Dan yang keenam adalah non medis. Non medis itu ada 2, karena gangguan jin. Ini satu obatnya, diruqyah, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sering-sering di rumah itu bacakan surah Al-Baqarah supaya jin-jin di rumah itu hilangan. Kalau ada cicak di rumah banyak, bunuhin cicak itu. Karena salah satu rumah itu didatangi jin banyak cicak. Kemudian juga yang non medis adalah karena apa tadi itu? Karena kualat tadi. Ya. Ini suaminya udah meninggal. Baru aja. Iya. Nanti kita baca. Kalau ini tolong bacakan, ini lagi di rumah sakit Pak Ketua Masjid kita sama Wali Juraidah. Lagi sakit, minta tolong bacakan. Insyaallah. Baik, kita masih lama, ada kurang lebih 15 menit lagi ya. Cukup dulu sebelum kami tutup dan kita sebelum baca doa. Sedikit pengumuman, kami adalah pendiri pengasuh Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi yang memiliki izin tingkat ula ustaz ulia atau di umum namanya SD, SMP dan SMA, atau ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Tahun ini kita membuka santri baru dan kita buka dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula ustaz ulia
dan kita terima dari umur 7 tahun. Siapa tahu ada keluarga bapak ibu, anak, cucu, keponakan dan lain sebagainya ingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap untuk menerimanya. Pesantren kami lengkap, ada pelajaran umumnya, ada tahfizul Quran, ada bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Bahkan silat pun juga ada. Bahkan keterampilannya juga ada, melihara sapi, melihara madu apa namanya itu? Tawon madu dan lain sebagainya. Kemudian juga kami beritahukan, kami pribadi minta maaf sekali lagi, kami ada membuka cabang juga travel umrah. Ya, ada travel umrah dan kami buka layanan umrah itu setiap bulan. Tapi nanti kita akan berangkat insya Allah setelah Idul Adha. Kalau sekarang ini jamaah lagi berangkat haji furada. Insya Allah nanti keberangkatan dimulai dari bulan Agustus. Insya Allah saya berangkat di bulan Agustus, September dan Oktober juga seterusnya. Siapa tahu Bapak Ibu para jamaah kepingin berangkat umrah bersama kami buka layanan 9 hari dengan harga 29 juta rupiah, sudah lengkap dari Balikpapan, perlengkapan umrah, tiket Balikpapan, Surabaya, Saudi PP, hotel dan semuanya lengkap. 9 hari dengan harga 29 juta. Dan yang 12 hari dengan harga 32 juta. Sama lengkap juga dari Balikpapan. Tiket Balikpapan, Surabaya, Saudi dan PP semuanya lengkap. 12 hari dengan harga 32 juta. Dan apabila ada yang berangkat dengan 10 orang sekaligus berangkat, maka kami gratiskan 1 umroh gratis. Ya, jadi kalau ada 10 orang satu kali keberangkatan, maka kita akan beri 1 umroh gratis. Baik, ini ada kabar duka. Bapak Haji Rusjaini bin Ruslan, suaminya ibu siapa ada dari sini? Juzuleha. Belum meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Nanti kita doakan bersama. Kemudian juga ini ada orang tua kita yang sakit, pengurus masjid, Haji siapa ini? Jamil, Jumil, Asep, juga Ibu Hajjah Zuraida binti Basri. Mereka berdua lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit mudahan sembuh, dan almarhum Bapak Rusjaini bin Ruslan, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan insya Allah Allah jadikan beliau menjadi orang yang husnul khatimah, kubur beliau menjadi kebun daripada kebun surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu maulanal azim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجميع أهل قرباته وأهله وأصحابه أجمعين نسألك يا الله أن توصل وتقبل وتهدي وتوصل يا الله ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة المعوذتين ومن سورة الإخلاص وما عملنا وما فعلنا وما نوينا وما تعلمنا من علوم الدين في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى جميع آله وأصحابه وأزواجه وذرية أهل بيته وأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى المرحوم حجة رشدين بن حجي رسلان وأصوله وفروعه وحواشيه وجميع أهل قراباته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل يا الله قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النيران اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا سيدنا يا رسول الله يا محمد ابن عبد الله إنا نتشفع بك في الصحة والعافية ظاهرا بشفاء عاجلا على Bapak Jumil Hasaib wa Ibu Hajjah Juraidah binti Basri اللهم شفع نبيك فينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حي يا قيوم ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أمان الخائفين اللهم اشفهما بشفاء عاجلا اشفهما بشفاء عاجلا اشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم